Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahlul Jannah, good morning kawan. Oke teman-teman, di video dia itu membahas tentang podcast. Janji Allah tak pernah mencari belakang masih merasa kecewa. Mungkin ada yang salah dengan imanmu. Dengan hashtag yang sangat luar biasa, yang benar-benar berbiasa banget, yaitu Allah selalu bersama. Jadi hashtag ini tuh jangan cuma sekedar hashtag doang, itu teman-teman tancapkan gitu, bahwa di dalam hati kalian tuh, di mana kalian kita ini tuh, Yesus tuh selalu menancapkan kakin bahwa Allah tuh selalu bersamaku gitu. Allah tuh selalu bersama kita kawan, Allah tuh selalu bersama kita, wahai temanku gitu. Jadi gini teman-teman, kita tuh pernah nggak sih merasa sedih? Ya pasti pernah lah ya kan. Kecewa, iya. Buat teman-teman yang saat ini kecewa, sedih gitu, galau udah bulan lagi ya, atau gimana gini, pokoknya lagi galau deh, sedih gitu kan, kecewa gitu kan, tak karena apa, ada alasan ini itu ini mau teman-teman dengar podcast ini yang diharap itu bisa memperbaiki iman kita sama-sama, saling memperbenah iman. Oke, gitu. Jadi gini teman-teman tahu nggak sih kenapa dia tuh pakai hashtag Allah selalu bersamamu? Jadi gini teman-teman, kalau udah membahas tentang yang namanya itu kecewa, sedih, itu yang buat kita tuh tenang dan tak kecewa lagi tuh apa? Ya dengan ingat Allah gitu. Karena kalau kita ingat Allah itu, Allah ingat kita. Teman-teman tahu nggak sih kenapa orang itu makan ini makan itu, ke restoran ini gitu? Kenapa? Ini mencarikan ketenangan, ya kan? Tahu nggak teman-teman, mereka yang minum khamar, minum bir gitu, kenapa? Karena mereka yang mencari ketenangan gitu. Mereka yang kumpul teman-teman, ngobrol gitu kan, habis itu bikin kayak sebuah di kafe-kafe kumpul gitu kan, ingin cari apa? Cari ketenangan, ya kan? Ingat teman-teman, gak ada yang namanya itu ketenangan selain ingat Allah gitu. Maksudnya gini, kalau kita tuh ingat Allah tuh ingat kita teman-teman, karena ingatnya Allah sama kita tuh luar biasa dibandingkan ingat kita sama Allah gitu kan. Dan teman-teman tau gak sih gitu, bahwa kalau kita itu ingat Allah itu adalah obat gitu, tapi kalau kita itu ingat manusia itu adalah penyakit gitu. Jadi untuk mencari ketenangan itu nggak harus mahal, nggak harus dengan uang yang harus banyak gitu kan, harus kaya. Sedangkan toh orang yang kaya juga punya masalah. Ada yang kaya sampai masuk penjara, ada yang kaya sampai rumah tangannya gimana berantakan, ada yang kaya kayak gini, ada yang kaya kayak gitu, punya masalah. No problem, emang udah wajarnya ada masalah. Setiap keluarga punya masalah kan, ada, emang pasti ada, nggak mungkin enggak gitu kan. Ya kan? Jadi kalau untuk misalnya cukup kita ingat Allah dengan apa? Sholat. Dengan apa lagi? Zikir. Dengan apa lagi? Sholawat, doa. Ini bener-bener hal yang luar biasa, yang emang nggak bayar, nggak butuh digit atau butuh biaya yang gimana banget ya kan, nggak butuh itu, tapi kita tuh bisa mendapatkan ketenangan gitu. Apalagi ini doa gitu ya, doa ini luar biasa banget gitu. Jadi buat teman-teman yang gimana, yang saat ini putus harapan, coba dideketin sama Allah, coba deh deket sama Allah, kembali sama Allah. Yuk teman-teman, perbaiki iman kita yuk sama-sama gitu. Jadi gini teman-teman, jadi Allah tuh nggak pernah mengecewakan kita, cuman kitanya aja yang ragu sama Allah. Ini penyakit yang paling berbahaya di dalam hati ini gitu, karena takut gini, oh kalau nanti aku nggak pacaran, nanti aku dapat jodoh. Toh kalau misalnya aku nanti kalau nggak sekolah, nggak kayak gini, nggak kayak gitu, aku nanti nggak sukses gitu ya. Terus kalau aku nggak cantik, aku nanti nggak ada teman, nggak ada ini gitu. Kalau misalnya aku nggak kayak gitu, nanti aku nggak kayak gini. Kalau misalnya aku kayak gini, nanti aku nggak kayak gitu. Pokoknya ragu sama Allah gitu. Misalnya apalagi perihal rezeki nih ya ke teman-teman ya, mungkin ada yang biasa dengan rezeki yang haram, tiba-tiba ini nggak ada penghasilan
penghasilan, nanti nggak ada uang, karena pekerjaan sehari-hari tuh yang kayak gini itu haram. Misalnya ragu sama Allah, ragu kita sama Allah. Kenapa kita ragu gitu? Coba kenapa? Udah tahu Allah tuh ya Goni, yang maha kaya, Allah tuh yang maha besar gitu ya, dan Allah itu udah ngatain bahwa Allah itu deket sama kita. Dan di surat Ad-Duha yang di bagian ayat pertamanya, bahwa Allah tuh nggak pernah benci sama kita. Meskipun teman-teman ya berat, teman-teman ya, meskipun kita itu pendosanya itu, dosa kita tuh melampaui batas, menurut segitu tuh luar biasa banget banyaknya, tapi Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Allah tuh nggak pernah benci sama kita gitu. Kan Allah sendiri yang ngatain bahwa di surat Duhanya bahwa Allah tuh nggak pernah benci sama kita. Di ayat pertamanya, teman-teman buka Al-Quran, coba deh gitu. Tuh surat Duha tuh benar-benar luar biasa banget sih dibilangnya. Surat Ad-Duha, surat Al-Fatihah, itu surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas maksudnya gitu ya. Teman-teman tuh coba deh gitu, ayat-ayat Allah itu dan surat Allah itu gitu, pasti teman-teman bisa dapat ketenangan pasti. Kan teman-teman tahu nggak sih, ketenangan itu yang pasti kita dambakan kan. Kaya pun bisa nggak tenang gitu. Mungkin dari teman-teman ya, kita lihat nih misalnya kan, teman-teman kita tuh kaya gitu, dia punya segala-galanya gitu, dia tuh bahagia-bahagia aja gitu. Kita sedih nggak punya itu, nggak punya ini, kita tuh pengen itu tapi nggak punya uang gitu, kita pengen begini tapi nggak punya kan. Terus bikin kita merasa, kenapa ya Allah, kenapa kayak gini ya Allah, kenapa kayak gitu ya Allah ya gitu kan. Terus ya Allah, kenapa sih hidupku kayak gini ya Allah, kenapa hidupku kayak, mengeluh gitu. Why, kenapa sih kita ngeluh gitu? Seharusnya jangan mengeluh gitu, berkeluh kesah pada Allah, keluhkanlah kelemahan kita pada Allah gitu. Jangan kayak, ya Allah kenapa sih gitu, kenapa sih dia begitu, gue kayak gini gitu, itu kayak gitu, dia udah cantik, kaya, gue gitu. So jangan kayak gitu teman-teman, bersyukur teman-teman, jangan ragu sama Allah, jangan kayak gitu. Jangan kita tuh ragu sama Allah, itu ada penyakit yang bener-bener buat kita tuh rusak gitu, rusak batin, fisik dan segala-galanya. Itu ragu sama Allah, ini yang perlu kita perbaiki, karena kita tuh Islam gitu, kita tuh beriman, tapi imannya tuh iman gimana gitu ya kan, ya kita tuh beriman sama Allah tapi nggak beriman bener-beneran gitu. Iman cuma sekedar lafaz doang, cuma sekedar syahadat doang, cuman sekedar syahadat doang tapi nggak di hati gitu. Itu ragu sama Allah. Coba tanyakan pada diri teman-teman, nikmat yang Allah kasih, jangan yang negatif, tapi yang positif aja gitu, prasangka baik sama Allah gitu, sehingga teman-teman pasti nggak akan kecewa. Jadi Allah tuh nggak pernah mengecewakan hamba-hambanya loh teman-teman, bener. Kalau teman-teman udah bertahu bahwa Allah tuh pasti ngabulin doa-doa setiap hamba, tapi dalam hati Allah kabulin nggak ya, Allah denger nggak ya doaku ya, Allah tuh denger nggak. Udah tahu kok, kalau misalnya kita tuh tobat, misalnya kita tuh sholat, udah hijrah, apa istighfar, Allah tuh pasti kok ampun dosa kita insyaallah. Namun kita tuh ragu, Allah tuh dosaku banyak banget gitu ya, Allah benci nggak sama aku gitu, Allah ampunkan ya dosaku nggak ya, kira-kira ngampunin nggak ya, kira-kira gini, dosaku udah sebanyak bumi lautan, mungkin dosa kita udah memenuhi langit dan bumi gitu ya, sehingga kita tuh merasa gimana, galau, stres, kecewa gitu. Bahwa ini yang benar-benar harus kita perbenar iman kita nih gitu. Jadi teman-teman yang saat ini nih, yang kecewa nih ya, yang sedih ya kan, yang alasan itu banyak banget. Teman-teman yang lagi kecewa sedih tuh, yang nonton ini tuh, yang dengar podcast ini, coba komen deh teman-teman tuh kecewa kenapa, sedih kenapa gitu, biar nanti Tia tuh kalau insyaallah bikin podcast selanjutnya itu membahas satu-satu tentang itu semua, supaya teman-teman tuh lebih, supaya kita tuh sama-sama memperbaiki iman gitu, lebih baik lagi dari kita yang dulu gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang kecewa, saat ini solusi dari Tia itu adalah sholat dan sabar. Toh udah dalam Al-Quran juga udah dibilangin kok gitu,
bahwa kalau misalnya kita tuh punya masalah, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa jangan pernah mengatakan bahwa masalah itu besar, tapi katakanlah, wahai masalah, aku tuh punya Allah yang maha besar gitu. Dan tetap yakin kabar dari bahwa Allah itu selalu bersamaku gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini udah hijrah, teman-teman hijrah nih ya kan, tapi teman-teman itu punya teman udah menjauh, dia itu dibully, terus diejek, tetap kuatkan hati, maafkan mereka dan mengatakan bahwa Allah selalu bersamaku gitu. Allah selalu bersamaku. Buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi kecewa gitu, lagi ya mungkin misalnya putus ini sama pacarnya nih ya, mungkin yang udah lama banget jenuh, tiba karena ditikung. Teman-teman gini, itu seharusnya jangan kecewa, jangan mengatakan terus ngarep Allah tuh mengatakan ya Allah kenapa kayak gini gitu. Seharusnya kalian tuh mengucapkan alhamdulillah, karena Allah tuh sayang sama teman-teman, sehingga teman-teman itu dibuat sama Allah itu kecewa supaya teman-teman tuh kembali sama Allah gitu, berharap sama Allah, dan cuman cintanya itu cuman yang di hati itu cuman Allah doang gitu, enggak laki-laki yang bukan mahram gitu, yang dimana Allah tuh putuskan perjalanan hubungan yang haram yang mau menyelamatkan teman-teman dunia akhirat kayak gitu. Jadi buat teman-teman udah deh gitu, jangan kecewa lagi, jangan sedih lagi, Allah selalu bersama kita, Allah selalu bersama kita. Jadi teman-teman yang saat ini ragu sama Allah, ragu, udah deh, tancapkan keyakinan, ayo perbenahi iman, ayo sholat, yuk perbaiki sholat kita, yuk gitu. Perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan diperbaiki oleh Allah. Tepat sholatnya buat teman-teman yang di perempuan nih, ukti, ayo gitu, perbaiki sholat gitu. Jadi buat teman-teman tuh jangan lambat. Teman-teman kita tuh disuruh sholat itu di rumah, itu tuh misalnya sholat subuh itu jam 5, kita tuh datangnya jam 8. Ini aneh nih, bener-bener gimana gitu ya. Disuruh sholat zuhur tengah 1, datangnya itu jam 2. Bener-bener ini gimana gitu. Teman-teman gini nggak pernah nggak sih, kalau teman-teman tuh ke sekolah, teman-teman tuh pasti pengen datang cepet waktu supaya nggak kena hukum kan, supaya nggak ketinggalan pelajaran, nggak kena hukum, nggak kena ejek, atau nggak karena dapat masalah lainnya gitu, supaya nggak macet juga karena ya kan. Coba bayangin, Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita, tapi kita tuh datang kepada Allah tuh telat, sedangkan Allah tuh selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Allah selalu bersama kita, meskipun nih teman-teman kita tuh hina pendosa nih teman-teman ya, meskipun mau dosa kita tuh memenuhi langit dan bumi, Allah tuh nggak pernah benci sama kita teman-teman. Kalau orang kita tuh buat kesalahan sama mereka sekali aja, ya mungkin ada yang maafkan, ada lagi yang enggak, ada yang tetap ingat-ingat kesalahan kita lagi atau gimana. Dan ya Allah Maha tahu ya kan. Dan kita berharap bahwa orang yang kita pernah buat salah itu memaafkan kita gitu, supaya gimana ya, memaafkan kita. Dan buat teman-teman yang punya apa ya, pernah berbuat kesalahan sama orang lain, ayo minta maaf di luar gitu, selagi masih diberi nafas teman-teman gitu. Jadi kita lanjut lagi kan ya teman-teman, itu tuh datang itu telat gitu sama Allah, padahal Allah tuh selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Allah tuh nggak pernah benci, bahkan kalau kita minta banyak-banyak, Allah tuh nggak ada mengatakan kamu mintanya banyak tapi sholatnya aja masih itu aja gitu, sholatnya aja nggak khusyuk gitu, sholatnya aja masih itu doang, nggak sholat tahajud kayak tambah dikit kayak gitu, enggak. Dulu asal kamu banyak minta ini itu enggak kan gitu. Kalau teman-teman punya masalah gitu, terus teman-teman adukan sama Allah, dan masalah yang teman-teman adukan itu aja nih, misal Allah tuh nggak pernah mengatakan masih belum selesai misalnya kemarin gitu, pernah nggak kata-kata enggak ya teman-teman, enggak gitu. Malah Allah tuh seneng lagi diminta, bukan kayak ya manusia, bukan kayak kita. Kok gitu masalah, kalau kita tentu minta sama manusia ya pasti gimana perasaan mereka ya gitu, nyusahin banget kan ya. Mungkin mereka jadi nggak nyaman, nggak apa gitu kan, karena kita tuh sering minta gitu sama mereka, sering minta bantuan, pertolongan gitu kan. Bisa segan pun kita minta gitu kan. Misalnya kita tuh apa ya, kayak kita tuh pengen kita tuh butuh duit gitu,
itu pengen berutang nih, berutang pasti kita tuh segan, malu gimana gitu ya kalau misal berutang sama teman kita gitu, dikasih nggak nih ya, dikasih nggak gitu kan, ragu ya wajar gitu, malah yang ada kita tuh pasti nyusahin mereka gitu kan. Namun Allah nggak kayak gitu. Allah kalau kita minta, kita tuh nggak nyusahin Allah. Allah juga maha kaya gitu. Allah tuh ya goni, ya maha kaya gitu kan. Kalau kita minta itu sama Allah itu ya wajar, banyak-banyak nggak apa-apa, minta aja banyak-banyak gitu. Dan jangan ragu sama Allah. Kalau kita itu misalnya ragu sama manusia karena dikasih nggak nih ya, kalau kita menancapkan keyakinan pasti dikasih nih gitu, terus kita datang tuh ke teman kita, Fulan, boleh nggak minjem uang gitu, nggak banyak sih karena gini Fulan, aku tuh butuh uang itu sekali nih aja gitu, atau ada beberapa hari ini cepet deh pokoknya aku pulangin gitu kan. Kita tuh kayak yakin karena teman kita tuh baik dan kita tuh sering juga bantuin dia gitu kan. Terus tiba-tiba nih ya kan teman-teman nggak dikasihnya, padahal kita tuh kalau dia berutang sama kita kasih, tapi dia enggak, terus kita kecewa gitu teman-teman. Gimana perasaan Allah kalau kita gituin? Dimana Allah tuh selalu memberikan apa yang kita butuhkan ya kan teman-teman. Terus Allah tuh selalu memberikan apa yang kita butuhkan, selalu bersama kita. Terus kalau kita curhat Allah dengerin, Allah ngabulin doa kita. Tapi tiba-tiba ketika diberikan kesenangan nggak ingat Allah, lupa pula sama Allah gitu. Gimana perasaan Allah? Kecewa nggak? Kecewa. Bagaikan pesan online, yaitu online, teman kita online, kita tuh chat tapi nggak dibalas, di red doang. Gimana tuh perasaannya? Jadi teman-teman, ayo kita perbaiki iman kita, benahi kesalahan-kesalahan kita, dan jangan sombong, jangan angkuh ya kan teman-teman. Berdoa sama Allah, jangan jadi hamba yang sombong, nggak mau berdoa, nggak mau minta gitu. Nanti kalau nggak mau minta Allah biarin biarin aja dengan teman-teman, urusan teman-teman sendiri gitu. Pada akhirnya kalian teman-teman pasti akan kembali pada Allah juga gitu. Kita tuh pasti akan kembali sama Allah juga gitu kan. Kita tuh nggak punya harapan ini mana Allah tuh bikin kita tuh kecewa, sedih itu karena apa teman-teman? Coba pikirkan baik-baik. Karena Allah tuh cinta sama kita, karena Allah tuh pengen kita tuh dekat sama Allah, pengen dengerin curhatan kita gitu. Allah tuh baik nggak Allah ya, dengerin curhatan kita, Allah tuh rindu sama curhatan kita. Ya Allah, gimana sih perasaan kita tuh sebagai seorang hamba yang dimana Allah tuh yang butuh kita yang butuh Allah ya kan. Allah tuh nggak butuh kita, tapi seakan-akan ya Allah yang butuh kita teman-teman. Yang bikin Allah kecewa teman-teman, karena supaya kita tuh kembali sama Allah, supaya kita tuh bermunajat sama Allah, berdoa ya kan, deket sama Allah, terus supaya kita tuh cuman sama Allah doang berharap gitu, cuman Allah doang yang kita ingat gitu, bukan yang lain gitu. Bayangkan secinta itu Allah sama kita, luar biasa banget kan gitu. Jadi teman-teman yang ada masalah, yuk yang saat ini ada masalah, ada gimana gitu, yuk perbaiki iman kita, berbenahi iman kita, perbaiki gitu. Dengan hashtagnya itu selalu Allah selalu bersamamu. Ayo mulai perbaiki sholat kita gitu, perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan diperbaiki oleh Allah. Yang saat ini yang mungkin ada ya di antara kita, mungkin entah ada yang lambat datang sholat menghadap Allah, yang telat, yang suka nunda gitu, yang suka nunda sholat, yang bahkan sama sekali nggak sholat. Yuk perbaiki sholat. Kalau udah perbaiki sholat tuh Allah tuh pasti akan perbaiki hidup kita gitu. Dan kalau kita tuh perbaiki sholat itu, percaya deh bahwa Allah tuh nggak pernah ingkar janji gitu. Buat teman-teman yang udah masa kecewa nih gitu kan ya, udah deh gitu, yuk datang kepada Allah, menghadap Allah, sholat, sabar, terus perbanyak bersolawat dan berdoa lah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Jadi teman-teman nggak rugi loh kalau berdoa gitu. Teman-teman kalau sholat nggak rugi. Udah dikasih 24 jam, sholat juga cuma berapa menit doang gitu kan. Coba teman-teman pikirkan, berapa menit doang cuma sholat gitu. Nggak banyak, nggak makan waktu sehingga sampai setengah hari, enggak kan teman-teman gitu. Yuk perbaiki sholat gitu.
yuk perbaiki sholat gitu, yuk supaya hidup kita tuh diperbaiki oleh sama Allah gitu, supaya Allah tuh tetap bersama kita gitu kan. Emang Allah selalu bersama kita, meskipun kita ninggalin sholat, Allah tuh masih baik ingetin kita, memberikan kita tetap rasa kecewa, sedih, supaya kita tuh tetap menghadap Allah, kita tuh curhat sama Allah gitu. Allah tuh sayangnya tuh luar biasa gitu teman-teman. Jadi jangan buat Allah kita buat Allah tuh kecewa gitu. Kalau kita buat Allah tuh nggak kecewa, pasti kita tuh nggak akan dikecewain juga gitu. Oke teman-teman, ingat janji Allah tuh nggak pernah akan mengecewakan, itu nggak pernah. Dan Allah tuh selalu bersamamu teman-teman. Jadi Allah tuh selalu bersama kita gitu. Jadi ingat Allah, Allah pasti ingat kita gitu. Jadi jangan berpikir ragu-ragu sama Allah, ragu-ragu. Kalau teman-teman tuh punya masalah, ceritakan sama Allah, jangan mengeluh, tapi berkeluh gitu, berkeluh kesah sama Allah. Dan jangan pernah kayak mengatakan bahwa ya Allah kenapa kayak gini, ya Allah kenapa begitu, ya Allah. Jangan ya teman-teman, yuk perbaiki iman kita, berprasangka baik atas apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, karena Allah yang tahu masa depan kita tuh nggak tahu gitu. Allah tahu tentang kita, lebih tahu tentang masa depan kita tuh nggak tahu teman-teman. Kita tuh cuman kita tuh tahu baik, namun Allah tahu yang lebih terbaik gitu. Misalnya nih kita tuh berdoa yang pasti untuk baik-baik, untuk kebaikan nih kan, untuk baik-baik kita pasti doa baik-baik ya kan. Tapi Allah tuh kasihnya itu B, misal kita minta tuh A tapi Allah kasihnya itu B. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik untukmu gitu. Kita tuh nggak tahu apa yang terbaik tentang masa depan kita gitu, kita nggak tahu tentang masa depan kita, tapi Allah tahu gitu. Jadi teman-teman yang kecewa udah deh gitu, jangan kecewa lagi ya. Yuk perbaiki iman, perbanyak zikir dan bersalawat, dan berdoalah, jangan jadi hamba yang sombong, oke? Terus sholatlah, perbaiki sholatmu, dan sabarlah, maka akan akan ada indah pada waktunya teman-teman. Jadi jangan berpikir yang buruk-buruk, berprasangka baiklah pada Allah, dan ridholah akan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan ingat bahwa Allah tuh selalu bersama kita gitu. Tancapkan keyakinan bahwa Allah tuh selalu bersama kita. Allah tuh selalu bersama kita teman-teman gitu. Dan la haula wala quwwata illa billahil azim. Ucapkan ya sekedar ucapan doang, tapi juga juga di hati gitu. Jadi yes, ya, yuk gitu, bahagia gitu, udahi kesedihan kita, datang kepada Allah, pasti kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan gitu. Itu adalah cara yang terbaik gitu. Dengan ingat Allah itu adalah cara yang terbaik gitu. Sekian dulu teman-teman video Tia kali ini, podcastnya kali ini. Afwan kalau misalnya ada kata-kata yang salah, maaf banget ya. Dan teman-teman, insya Allah kita ketemu di next